kali ini kita akan melakukan ujian praktek fisika dengan menggunakan hukum fisika. Nah, di sini kita akan melakukan 3 percobaan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jasmine Ramadhani, nomor absen 16, dan saya Novia Devania Triska Supenakaseka, nomor absen 22. Oke guys, kita langsung saja ke percobaan pertama. Nah, di percobaan pertama ini kita sebut dengan memecahkan telur. Sebelum itu, aku mau tanya nih, bagaimana sih cara kalian memecahkan telur? Pasti diketok di benda yang keras gitu kan ya? Tapi gimana kalau misalkan kalian memecahkan telur dengan cara digenggam? Apakah telur tersebut akan pecah? Gimana ya, pecah nggak sih? Kayaknya pecah sih. Oke, kita langsung buktikan pada percobaan pertama ini. Mari kita coba. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 2 alat dan bahan. Jadi yang bahan pertama ini ada mangkuk dan bahannya ada telur. Oke, langsung aja Kak Yasmin. Pertama kita coba pecahkan telur dengan cara digenggam. Kita genggam ya. Genggam sekeras-kerasnya. Tuh, nggak pecah. Nah, telur tersebut tidak akan pecah ketika digenggam dengan tangan. Dengan sekencang apapun, telur tidak akan pecah. Tapi akan berbeda ketika telur tersebut kita ketokkan di benda yang keras. Tuh, coba ya. Nah, yang terjadi adalah telur akan pecah dan permukaan telur retak dan makanya pecah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira kenapa ya? Kita cari tahu. Berikut penjelasannya. Nah, jadi ketika kita memecahkan telur dengan cara digenggam, maka besar gaya yang akan kita berikan ke telur akan merata dan meluas ke seluruh permukaan telur. Hal ini akan berbeda ketika kita memecahkan telur dengan cara diketok, dengan yang dikenai gaya cuma sebatas yang bertubrukan. Jadi, telur bisa retak dan bisa kita keluarkan isinya. Rumus dari tekanan. Jadi kita lanjut ke percobaan yang kedua. Jadi ada apa sih di percobaan kedua ini? Kita itu akan melakukan sedikit sulap. Jadi bagaimana air itu bisa masuk ke dalam toples? Gimana ya Kak caranya? Kalian kepo nggak? Langsung aja deh kalau gitu. Kita lanjut ke percobaan kedua. Jadi udah ada bahannya, toples, air, lilin yang udah dinyalakan dan ditempatkan di tengah-tengah piring kecil ini, dan pewarna makanan. Pertama-tama kita campurkan pewarna makanan ini ke dalam air. Secukupnya aja. Lalu tahap yang kedua, tuang air ini ke dalam piring kecil ini. Tahap yang ketiga, kira-kira mau gimana ya? Coba kita tutup pakai toples ini. Teman-teman, apa sih yang terjadi? Kita ulang sekali lagi deh. Lihat ya, kita tutup toples. Tuh, airnya keangkat. Dan bentar lagi lilinnya mati. Lilinnya mati. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Airnya naik, lilinnya mati. Jadi katika kita menyetap lilin dengan toples. Lilin semakin redup kemudian mati. Hal ini karena udara yang dibutuhkan dalam proses pembakaran itu terbatas cuma ada di dalam
Toples aja, kemudian molekul oksigen habis karena proses pembakaran menyebabkan tekanan udara yang di toples itu kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar toples. Jadi kali ini kita akan melakukan percobaan ketiga yang sekaligus menjadi percobaan terakhir kita. Nah, ada apa ya Kak di percobaan ketiga ini? Nah, di percobaan ketiga ini kita akan bermain lato-lato. Di mana permainan ini sudah banyak orang memainkannya. Mulai dari anak kecil, seumuran kita, bahkan orang tua pun juga ikut bermain. Banyak banget ya ternyata korbannya. Kira-kira ini viralnya di Indonesia doang apa enggak, Kak? Nah, di lato-lato ini bukan hanya viral di Indonesia saja, tetapi di beberapa negara lainnya juga banyak orang memainkan lato-lato. Salah satunya ada di negara Amerika Serikat yang memang permainan ini dibuat untuk pembelajaran fisika. Nah, tetapi di negara Amerika Serikat itu pun juga sama dengan permasalahan di Indonesia, yaitu dengan suara yang berisik itu, makanya banyak orang ada yang tidak suka dengan permainan lato-lato. Jadi lato-lato ini udah viral di mana-mana, habis itu baru viral di Indonesia. Nah, untuk cara permainkannya, karena kami berdua tidak bisa, maka kami akan menunjukkan bagaimana cara orang bermain lato-lato. Di sini. Pada permainan lato-lato, hukum Newton 3 tampak ketika memainkannya dengan sekali hentakan tangan. Bola plastik itu akan memantul, memukul bola lainnya, dan begitu seterusnya. Oke guys, jadi itu adalah 3 percobaan yang kita lakukan untuk ujian praktikum di fisika kelas 12 kali ini. Nah, cukup sekian. Semoga apa yang sudah kita sampaikan teman-teman bisa paham dan menjadikan wawasan baru untuk teman-teman bahwa permainan hal sederhana pun juga masuk ke dalam hukum fisika yang sudah kita pelajari. Benar, jadi di keseharian kita ternyata ada ya hubungannya sama hukum fisika. Betul banget. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. See you.